Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Pamiliani, NPM 18 10 10 20 38, ingin mempresentasikan makalah metopen saya yang berjudul Penerapan SAK Etap dan Kualitas Keuangan UMKM terkait akses modal perbankan periode 2013 sampai 2014. Latar belakang usaha mikro kecil dan menengah atau yang dikenal UMKM merupakan jenis usaha yang terbukti mampu memberikan kontribusi serta peran yang nyata pada sektor perekonomian. UMKM bahkan dianggap sebagai tulang punggung pada perekonomian di Indonesia. Karakteristiknya yang kuat, dinamis, dan efisien mampu mendorong pembangunan ekonomi bangsa. Pemanfaatan UMKM terbukti mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, karena UMKM biasanya bergerak dalam sektor industri lokal dan tidak tergantung pada impor, dengan hasil yang beragam dan unik, sehingga mampu bersaing di pasar ekspor. Pencapaian serta besarnya potensi UMKM ternyata tidak lantas menyebabkan UMKM mampu bergerak mengembangkan diri dengan pesat. Pencapaian serta besarnya potensi UMKM ternyata tidak lantas menyebabkan UMKM mampu bergerak mengembangkan diri dengan pesat produk-produknya kepada masyarakat. Keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses sumber permodalan merupakan kesulitan utama yang dialami UMKM. Usaha yang dikembangkan UMKM hanya sebatas tingkat modal yang dimiliki saja. Hal ini terjadi karena UMKM cenderung hanya menggunakan modal yang berasal dari diri sendiri maupun pemilik dan perputaran atas hasil usaha yang diperoleh. Kebanyakan para pelaku UMKM merasa usaha yang digeluti adalah usaha kecil yang dijalankan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga adanya pinjaman terhadap bank hanya akan menjadi beban. Persyaratan yang rumit oleh bank pemberi kredit dirasa sangat memberatkan para pelaku UMKM. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah pelaku UMKM menggunakan laporan keuangan dengan baik? Yang kedua, mengapa kebanyakan para pelaku UMKM merasa sulit untuk mendapatkan modal? Yang ketiga, bagaimanakah permodalan yang diberikan bank kepada UMKM? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas laporan keuangan UMKM, kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan SAK etap pada saat penyusunan laporan keuangan, dan menilai dampak dari pengimplementasian SAK etap ketika UMKM di wilayah Kabupaten Magelang menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas bagi UMKM akan dapat dihasilkan apabila dalam proses penyusunan maupun proses akuntansi yang dilakukan disesuaikan dengan standar yang berlaku. Pelaku usaha hanya mengandalkan hasil pantauan situasi pasar dalam mengelola usahanya. Faktor laba adalah urusan yang utama dan pencatatan hanya dianggap sebagai hal yang merepotkan tanpa manfaat. Pandangan ini tentu merugikan pengusaha UMKM karena bantuan permodalan untuk pengembangan usaha lebih sulit diperoleh jika tidak ada informasi akuntansi yang disajikan yang menggambarkan kondisi keuangan usaha. Modal kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi unit usaha karena berpengaruh terhadap berjalannya operasi suatu perusahaan. Ketersediaan modal dalam proses produksi dan terus-menerus diperlukan bagi kelancaran usaha. Produksi yang optimal dapat diperoleh dengan adanya modal yang cukup, bahkan peningkatan produksi yang lebih besar akan dapat dilakukan dengan menambah porsi modalnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemilik UMKM, memanfaatkan kredit yang diberikan melalui bank dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, bagi universitas tidar, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan studi
yang bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Tidar. Yang ketiga, bagi pihak pemerintah untuk mengontrol kemajuan atau perkembangan perekonomian negaranya. Yang keempat, bagi penulis, dijadikan pengalaman dan tambahan pengetahuan dalam menganalisis masalah pengkreditan untuk UMKM, sekaligus dapat menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam kenyataan. Landasan teori. Pengertian UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah atau yang dikenal dengan UMKM merupakan jenis usaha yang terbukti mampu memberikan kontribusi serta peran yang nyata pada sektor perekonomian. UMKM bahkan dianggap sebagai tulang punggung pada perekonomian di Indonesia. Karakteristiknya yang kuat, dinamis, dan efisien mampu mendorong pembangunan ekonomi bangsa. Pemanfaatan UMKM terbukti mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, karena UMKM biasanya bergerak dalam sektor industri lokal dan tidak bergantung pada impor, dengan hasil yang beragam dan unik sehingga mampu bersaing di pasar ekspor. Perekonomian Indonesia dapat menunjukkan kemampuannya dalam memiliki fundamental yang kuat apabila koperasi dan UMKM dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional yang produktif serta memiliki daya saing. Kelebihan dari UMKM adalah dalam menciptakan produk-produk baru yang inovatif dan kreatif sehingga menciptakan produk-produk yang lebih bermanfaat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian juga terjadi di banyak negara, seperti yang dikutip dari Brass dan Scruton tahun 2006, menyatakan bahwa jumlah UKM di negara maju mencapai 90% dari keseluruhan usaha yang mampu menyerap tenaga 2/3 dari jumlah pengangguran dan terdapat di negara-negara tersebut. Yang berikutnya yaitu pengertian modal. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kata modal banyak digunakan dalam bisnis. Suatu bisnis pasti membutuhkan modal untuk menjalankannya. Misalnya, Anda ingin membuka usaha jualan bakso. Anda membutuhkan modal berupa uang dan barang-barang untuk memulainya. Barang-barang yang misalnya bisa digunakan untuk modal adalah barang yang memiliki nilai jual. Dalam kasus membuka usaha bakso, tersebut bisa berupa barang yang digunakan untuk usaha seperti alat masak, meja, bangku, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa barang yang dijual untuk mendapatkan uang sebagai modal. Nantinya, yang tersebut digunakan untuk keperluan usaha tersebut. Modal kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi unit usaha karena berpengaruh terhadap berjalannya operasi suatu perusahaan. Ketersediaan modal dalam proses produksi dan terus-menerus diperlukan bagi kelancaran usaha. Produksi yang optimal dapat diperoleh dengan adanya modal yang cukup, bahkan peningkatan produksi yang lebih besar akan meningkatkan dilakukan dengan menambah porsi modalnya. Dengan tersedianya modal, maka aktivitas usaha akan berjalan lancar sehingga atau dapat dikatakan pengembangan modal sendiri terjadi melalui. Selanjutnya yaitu metode penelitian. A. Jenis penelitian. Dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung pertanyaan mengenai pengelolaan transaksi keuangan yang ada di UMKM serta prospek implementasi SAK etap di wilayah Kabupaten Magelang, dan melalui wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung mengenai pengelolaan transaksi keuangan serta prospek implementasi SAK etap di wilayah Kabupaten Magelang. B. Tempat penelitian. UMKM di sekitar wilayah Kabupaten Magelang. C. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan primer berupa target dan sumber data masyarakat yang memiliki UMKM.
D. Teknik pengumpulan data. Dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung, pertanyaan mengenai pengelolaan transaksi keuangan yang ada di UMKM, serta prospek implementasi SAK etap di wilayah Kabupaten Magelang, dan melalui wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung mengenai pengelolaan transaksi keuangan serta prospek implementasi SAK etap di wilayah Kabupaten Magelang. E. Teknik analisis data. Untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan dan prospek implementasi SAK terhadap kemudahan akses modal menggunakan analisis MRA atau Moderate Regression Analysis, yang merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.